Pada penyelenggaraan konseling yang memandirikan, nampaknya tidak akan cukup apabila hanya dilaksanakan dengan satu kali sesi atau satu kali pertemuan saja. Melainkan, membutuhkan beberapa kali sesi atau beberapa kali pertemuan agar konselor dapat membangun hubungan terapeutik secara optimal. Dengan demikian, maka proses eksplorasi, intervensi, maupun evaluasi dalam konseling dapat berjalan secara efektif. Adanya realita bahwa layanan konseling bersifat kontinuitas, maka tahap akhir atau fase closing tidak dapat dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa saja atau dianggap tidak penting. Melainkan tahap akhir atau closing ini menjadi jembatan untuk menentukan keberhasilan antara sesi satu dengan sesi yang lainnya. Makna closing seringkali diinterpretasikan bermasalah, khususnya untuk konseli yang merasa belum puas dan ia ingin melanjutkan durasi konseling. Padahal, konselor memiliki time limit yang apabila dipaksakan akan kemungkinan memunculkan masalah baru berupa proses konseling yang tidak berjalan secara optimal. Namun di sisi lain, apabila konselor tetap melanjutkan dengan cara yang salah atau proses pengakhiran yang salah, maka kemungkinan konseli tidak akan mau melanjutkan proses konseling pada sesi-sesi berikutnya. Maka, untuk mengantisipasi hal semacam ini, tentu saja konselor harus menerapkan basic skill of counseling secara tepat dan efektif. Harus mengetahui bagaimana cara yang tepat mengakhiri sebuah proses konseling pada fase closing, baik untuk konseli yang sudah siap untuk diakhiri atau dianggap sudah puas, maupun untuk konseli yang merasa belum puas dan belum siap diakhiri. Berikut ini terdapat 2 video yang menggambarkan proses closing, di mana kedua video tersebut menggambarkan antara proses closing di mana konseli sudah puas dan menggambarkan konseli yang belum puas. Tugas Anda adalah melakukan pencatatan dan tentu saja pengamatan secara seksama kepada 2 video tersebut. Dan yang perlu Anda catat adalah bagaimana cara konselor menghadapi konseli yang sudah puas dan konseli yang belum puas dalam menutup proses konseling. Baik Mbak Dia, maka bisa Ibu simpulkan beberapa hal yang sudah kita sepakati bersama bahwa Mbak Dia akan melakukan upaya-upaya perubahan perilaku yang sudah Mbak Dia tulis di lembar rancangan perubahan perilaku ini. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Mbak Dia? Mungkin pada nomor 2 ini Bu, kan di sini tertulis stop gadgets saat 60 menit menjelang tidur. Apakah bisa diganti menjadi 30 menit? Karena saya takut saya tidak bisa melakukannya secara konsisten. Saya itu sudah terbiasa sejak lama bermain gadget sebelum tidur. Walaupun saya tahu itu memberikan pengaruh yang buruk. Maksudnya di sini itu apakah tidak bisa dibuat perlahan dulu Bu? Karena nanti kalau saya misalnya mampu, maka bisa ditingkatkan menjadi 45 menit atau 60 menit, begitu Bu. Oke Mbak Dia, nggak apa-apa. Ibu setuju dengan yang Mbak Dia sampaikan karena pertimbangan dari Mbak Dia juga logis ya. Sebab Mbak Dia lah yang tahu kemampuan diri sendiri. Baik Bu, kalau begitu saya ganti dulu nomor 2 ya. Iya Mbak Dia, silahkan. Nah, sudah Bu. Oh iya. Baiklah Mbak Dia, untuk seluruh rancangan perubahan perilaku ini menurut Ibu sudah clear ya? Apakah masih ada yang ingin dikoreksi atau ditambahkan lagi Mbak Dia? Nampaknya sudah tidak ada Bu. Baiklah Mbak Dia, untuk seluruh rancangan perubahan perilakunya sudah fix ya. Langkah kita selanjutnya, kita akan melihat dari Mbak Dia, apakah Mbak Dia dapat melakukan upaya-upaya untuk mencapai tujuan-tujuan dari perubahan perilaku ini. Baik Bu, insya Allah saya akan berupaya untuk melakukan seluruh target perubahan perilaku yang sudah saya tulis di sini Bu. Bagus sekali Mbak Dia. Terima kasih Bu.
Oke Mbak Dia, karena kesepakatan sesi konseling kita ini adalah 45 menit dan sekarang masih sisa 10 menit, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Dia? Saya rasa sudah tidak ada, Bu. Semuanya sudah clear. Oke Mbak Dia, lantas kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi untuk sesi konseling berikutnya untuk membahas progres perubahan perilaku yang sudah kita sepakati ini? Bagaimana kalau minggu depan di jam yang sama seperti hari ini, Bu? Apakah Ibu bisa? Oke Mbak Dia, Ibu cek jadwal dulu ya. Mbak Dia, saya bisa ketemu minggu depan di hari dan jam yang sama. Baik, Bu. Oke Mbak Dia, karena target dari perubahan perilaku sudah selesai kita bahas dan kita sepakati bersama, apakah sesi konseling pada kali ini bisa kita akhiri? Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktu yang telah disediakan oleh Ibu. Sama-sama, terima kasih kembali Mbak Dia. Sampai jumpa minggu depan ya. Baik, Bu. Kalau begitu, saya pamit untuk kembali ke kelas dulu, ya, Bu. Iya Mbak Dia. Permisi, Bu. Iya. Bagaimana setelah Anda melihat video pertama barusan? Tentu saja ada beberapa hal yang sudah Anda catat berkenaan dengan basic skill of counseling yang diterapkan untuk mengakhiri sebuah proses konseling pada fase closing. Untuk memperjelas pemahaman Anda, maka lanjutkanlah untuk menonton video kedua. Selamat menyaksikan. Oke Mbak Dia, maka dapat Ibu simpulkan beberapa hal yang sudah kita sepakati bersama tentang kesanggupan Mbak Dia untuk melakukan upaya-upaya untuk mencapai target-target yang sudah kita tulis di lembar rancangan perubahan perilaku ini. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Mbak Dia? Saya masih bingung dan ragu, Bu. Apakah kira-kira saya bisa melakukan semua target perubahan perilaku yang sudah saya tulis di lembar tersebut? Bukankah Mbak Dia sendiri yang menuliskan ide-ide target perubahan perilaku Mbak Dia? Iya sih, Bu. Memang semua yang tadi saya tulis itu ingin saya lakukan. Tapi kalau ditimbang-timbang lagi, kok saya semakin merasa sulit untuk melakukannya ya, Bu? Baik Mbak Dia, mari kita telaah satu persatu ya dari semua rancangan perubahan perilaku yang akan Mbak Dia lakukan, mana kira-kira yang menurut Mbak Dia berat atau mungkin tidak dapat dilakukan oleh Mbak Dia dalam waktu dekat ini. Yang mana ya, Bu? Saya bingung, Bu. Coba deh Ibu pilihin yang mana. Kok Ibu yang harus memilih Mbak Dia? Kan nantinya yang akan melakukan upaya-upaya untuk mencapai target perubahan perilakunya Mbak Dia. Yang bisa mengukur kemampuan diri juga Mbak Dia. Nanti kalau Ibu yang milih nggak sesuai dong. Iya sih, Bu. Tapi jujur saya masih bingung, Bu. Atau mungkin saya pilih poin yang ini aja, Bu, yang dihilangkan dulu. Tentang menghapus aplikasi Instagram dan TikTok agar saya tidak kecanduan sosmed melalui gadget. Tapi kan yang menuliskan ini adalah Mbak Dia sendiri. Kenapa sekarang Mbak Dia jadi tidak yakin, Mbak? Iya sih, Bu. Memang ini ide dari saya. Tapi saya pengennya pelan-pelan gitu loh, Bu. Saya jadi membayangkan gimana nanti kalau saya nggak main Instagram dan TikTok selama seharian. Dunia saya tuh serasa hampa. Nah, nanti malah sayanya jadi nggak berubah, Bu. Baiklah, sekali lagi karena yang dapat mengukur kemampuan diri adalah Mbak Dia sendiri, jadi Ibu menyetujui hal itu. Silakan diganti Mbak Dia. Baik, Bu. Sudah. Nah, mari kita lihat perubahan akhir dari rancangan perubahan perilaku yang akan Mbak Dia lakukan. Mbak Dia, Ibu setuju dengan perubahan ini? Kira-kira apakah ada yang ingin diubah lagi Mbak Dia? Sebentar ya, Bu. Kok saya masih ragu lagi ya, Bu? Saya pengen merubah yang lain juga, Bu. Mbak Dia bahkan belum mencobanya loh. Kok Mbak Dia udah ragu? Bukannya alangkah baiknya Mbak Dia mencoba ini terlebih dahulu? Iya sih, Bu. Tapi... Oke Mbak Dia, dicoba dulu ya.
Nah, minggu depan kita atur jadwal untuk melakukan sesi konseling berikutnya. Kita akan membahas progres perubahan perilaku yang sudah Mbak Dia lakukan. Iya Bu. Tapi gimana ya Bu kalau nggak ada progresnya? Loh, Mbak Dia bahkan belum melakukannya loh. Ya udah, ya deh Bu. Nah, bagus Mbak Dia. Oh ya Mbak Dia, sebagaimana kesepakatan waktu yang sudah kita sepakati bersama bahwa durasi sesi konseling pada kali ini yaitu 45 menit. Nah, kebetulan sesi konseling ini udah lewat 10 menit. Apakah bisa kita akhiri terlebih dahulu Mbak Dia? Ibu keburu-buru banget ya Bu? Buru-buru sebenarnya enggak sih Mbak Dia, tapi karena kita sudah ada kesepakatan waktu sebelumnya Mbak. Tapi Bu, saya masih bingung Bu. Kira-kira apa Mbak yang masih membuat Mbak Dia bingung? Coba disampaikan kepada Ibu. Saya bingung sih Bu, gimana nanti kalau saya nggak bisa menjalankan target perubahan perilaku yang sudah kita sepakati tadi Bu. Sekali lagi Ibu sampaikan bahwa Mbak Dia bahkan belum mencobanya. Ibu yakin Mbak Dia bisa melakukan target-target yang sudah Mbak Dia tulis di lembar tersebut. Karena ide-ide ini muncul dari diri Mbak Dia sendiri. Baiklah Bu, kalau begitu saya akan mencobanya terlebih dahulu. Oke, bagus Mbak Dia. Ibu jadi tidak sabar untuk bertemu Mbak Dia di minggu depan. Kita akan melihat perkembangan Mbak Dia dalam melakukan upaya-upaya untuk mencapai target-target perubahan perilaku Mbak Dia. Baiklah Bu, kalau begitu. Oke Mbak Dia, apakah bisa kita akhiri sesi konseling pada hari ini? Kalau begitu bisa Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Dia sudah mau datang ruang BK dan terima kasih atas kerjasama yang luar biasa ini. Sampai berjumpa di sesi konseling berikutnya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Kalau begitu saya kembali ke kelas dulu ya Bu. Sama-sama Dia. Oke, bagaimana setelah Anda menyaksikan video pertama dan video kedua? Tentu saja ada beberapa hal yang sudah Anda catat perbedaan antara video pertama dan video kedua pada fase closing. Untuk memperjelas pemahaman Anda, maka tugas Anda saat ini adalah berdiskusi secara kelompok. Diskusikan beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah lakukan relevansi kajian terkait dengan keterampilan dasar konselor yang patut dilakukan ketika berhadapan dengan tipe-tipe konseli pada saat fase closing. Lalu yang kedua adalah lakukan relevansi karakteristik dari tipikal konseli dan juga bagaimana cara konselor menghadapi konseli pada saat fase closing. Selamat mengerjakan!